yafqahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang kita nikmati, baik yang sudah, yang sedang, dan yang insyaallah akan kita nikmati, menjadikan kita sebagai hamba yang semakin dekat dengan Allah seiring dengan umur kita yang semakin berkurang, seiring dengan waktu kita yang semakin dekat dengan kematian. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang kita lalui jamaah yang dimuliakan oleh Allah kecuali kita menorehkan kebaikan demi kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah selalu supaya ketika Allah mengambil nyawa kita, karena kita pasti akan kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam husnul khatimah. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang jemaah bertanya kepada saya terkait dia punya investasi 100 juta pada satu proyek, lalu dia meminta kepastian. Kepastian yang pertama, investasinya balik. Yang kedua, keuntungannya itu diberikan kepadanya, dan keuntungan itu pun ditetapkan dalam bentuk nominal. Jadi dia memberikan investasi 100 juta, lalu kemudian modalnya diputar selama 1 tahun, setiap bulannya diberikan keuntungan sebanyak 4 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah boleh sebuah investasi memastikan modalnya balik pada satu hari nanti dan kemudian keuntungannya pasti seharga 4 juta per bulan? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan coba kita bahas pada subuh yang mulia ini. Kemarin kita sudah membahas ketika membagi akad-akad yang ada dalam transaksi syariah kepada 3 akad besar. Yang pertama ada akad jual beli. Nah, akad jual beli ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penentuan keuntungannya dalam bentuk margin, jadi jumlah uang, dan itu bisa dipastikan di awal. Misalnya saya menjual sebuah motor, saya bisa mengatakan kepada Bapak berapa harga perolehan motor dengan kos yang saya keluarkan. Motor A, merek A, tipenya tipe A misalnya, kemudian warnanya hitam. Harga motor ini 30 juta, ya, kemudian kos yang saya keluarkan ke sini 1 juta, maka 31 juta saya jual kepada Bapak dengan harga 35 juta, keuntungan saya 4 juta. Jual beli dibenarkan dalam menentukan jumlah keuntungan itu dalam bentuk nominal, dan itu ditentukan di awal. Termasuk sewa menyewa ditentukan harga sewanya di awal disepakati, walaupun pembeliannya tidak dilakukan secara cash ataupun pembayarannya boleh dibayarkan secara kredit, yaitu dalam bentuk pembayaran secara installment, bulan-bulanan, bayarnya bulanan. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad yang sifatnya kerjasama seperti investasi. Di dalam fikih itu dikenal ada 2 akad yang secara mayoritas digunakan. Yang pertama adalah akad mudharabah, dan yang kedua akad musyarakah. Akad mudharabah dan akad musyarakah adalah akad kerjasama di mana sesama pemilik modal, ada kalau mudharabah itu pemilik modal, disebut dengan sahibul mal, lalu kemudian memberikan modalnya kepada seorang mudharib, orang yang melakukan investasi, orang yang melakukan usaha untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan. Penentuan keuntungannya tidak boleh dalam bentuk margin ataupun dalam penentuan bentuk nominal uang. Berarti kalau saya kasih 100 juta, keuntungan saya harus 4 juta setiap bulan. Untuk akad mudharabah musyarakah, penentuan tingkat keuntungan itu berdasarkan nisbah. Nisbah itu persentase. Kalau 100 juta itu persentase modal saya misalnya 40% atau 50%, Bapak 50%, maka pembahagian keuntungannya disepakati misalnya 40-60%.
maka dari usaha itu dapat keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan 40-60%. Kalau untungnya banyak, 40-60%-nya bertambah. Kalau keuntungannya berkurang, 40-60%-nya juga berkurang. Itulah hakikat kerjasama, baik menggunakan akad musyarakah maupun akad mudharabah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pemilik modal ataupun dikenal dengan sahibul mal tidak boleh mensyaratkan kepada pengelola dalam akad mudharabah musyarakah untuk memastikan pertama modalnya balik, dan yang kedua ekspektasi keuntungannya itu harus didapat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak adil karena seorang yang sedang berusaha dia tidak bisa memastikan keuntungannya, apakah bulan depan dia untung ataupun tidak. Maka dalam akad mudharabah musyarakah dikenal dengan istilah profit and loss sharing. Kalau untung sama untung, kalau rugi sama rugi, sesuai dengan porsi modal masing-masing. Apa landasannya? Hadis Rasulullah SAW an Aisyah anna rajulan ishtara 'abdan fastaghallahu thumma wajada bihi 'aiban faraddahu faqala ya Rasulullah innahu qad istaghalla ghulami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bil-dhaman. Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dan dia sudah memanfaatkan budak tersebut. Summa wajada bihi 'aiban. Kemudian laki-laki ini mendapatkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada aib pada budak tersebut setelah dia memakainya. Faraddahu, lalu dikembalikan balik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faqala Rasulullah, lalu dia melapor kepada Rasulullah, ini pemilik budak ini, karena sudah dikembalikan budaknya, dia melapor kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya laki-laki itu sudah membeli budakku dan dia sudah menggunakannya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan al-kharaj bil-dhaman, bahwa Rasulullah SAW mengatakan manfaat itu didapatkan oleh seseorang karena dia mengandung resiko. Artinya kalau ada resiko ya kita boleh dapatkan manfaat. Kalau ada resiko berarti kita bisa rugi. Maka apabila sesuatu yang tidak pasti karena ada resiko lalu kita minta jaminan, maka itu tidak dibenarkan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dikatakan wala ribhun ma ribman, tidak boleh mengambil keuntungan atas objek yang tidak dijamin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam akad mudharabah, dalam akad musyarakah, meminta jaminan dari keuntungan dan meminta jaminan untuk baliknya modal itu tidak dibenarkan, karena jaminan yang diberikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dipastikan dalam sebuah investasi yang dilakukan. Misalnya di dalam standar yang dikeluarkan oleh International AAYV ini dikatakan begini, la yajuzu ayyastari dhamanan ay syarikin li ra'si malin syarikin akhar li anna syirkah mabniyatun 'alal amanah. Tidak dibenarkan seorang syarik sahibul mal, dia yang memberikan modal, meminta pertanggungjawaban terhadap modal syarik yang lain. Karena akad syirkah ini, akad musyarakah, didasarkan pada prinsip amanah. Jadi karena dia adalah amanah, maka kita tidak boleh menjamin, karena dia sifatnya adalah kepercayaan. Saya percaya, saya tempatkan modal saya kepada Anda karena saya percaya kepada Anda. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya percaya, saya tidak perlu meminta jaminan kepada apa dan di mana saya menempatkan dana saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan la yaghlaqu rahmu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghummuhu wa alayhi ghummuhu.
tidak terlepas kepemilikan barang dari seorang pemilik yang menggadaikannya. Jadi saya misalnya menggadaikan barang saya untuk jaminan daripada investasi. Pertanyaannya, barang gadai itu milik siapa? Kan milik saya, bukan milik di mana saya memberikan gadai. Maka manfaat itu tidak boleh diambil sama orang yang menerima gadai. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang memperoleh manfaat itu tetap yang mempunyai barang tersebut dan dialah yang menanggung risiko. Kemarin kita ada membahas tentang rohan gadai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, gadai ini bisa dimasukkan dalam kategori jaminan ketika akad utamanya gadai itu bukan akad gadai, tapi akad utamanya itu adalah hutang piutang. Berbeda dengan akad mudharabah. Kalau akad mudharabah saya menempatkan dana karena saya percaya. Maka kalau saya dimintakan jaminan, maka secara fikihnya Anda tidak percaya kepada saya. Tapi kalau hutang piutang, saya ingin memastikan bahwa kalau saya kasih uang sama Bapak punya kemampuan untuk membayar. Kalau kemudian Bapak tidak sanggup membayar, maka ada barang jaminan yang saya pegang. Kalau barang jaminan ini kemudian Bapak tidak bayar, maka jaminan ini akan saya jual untuk menutupi hutang Bapak. Maka ketika saya memanfaatkan barang jaminan ini karena dijamin terhadap hutang saya, maka masuk dalam kategori riba. Kenapa? Karena saya memanfaatkan jaminan untuk kepentingan saya atas dasar hutang piutang. Maka memanfaatkan barang gadai oleh si penerima gadai hukumnya haram, masuk dalam kategori riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab Al-Mughni minasyurutil fasidah, yang masuk dalam kategori syarat yang fasid, ishtiratu ma laysa min maslahatil aqdi wala min muqtada mislu an yashtarita 'ala al-mudhariba dhaman al-mali aw sahman min al-mudi'ati wala khilafa bainal fuqaha 'ala fasadi hadha syart. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa yang termasuk syarat yang fasid yaitu mensyaratkan hal yang bukan termasuk dalam maslahat akad. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk menjamin modal dan bahagian dari tingkat keuntungan yang diinginkan. Ini masuk syarat pasar. Jadi saya mensyaratkan, ini pendapat Ibnu Qudamah, saya menambahkan syarat bahwa saya nempatkan modal sama Bapak wajib mengembalikan modal saya plus dengan keuntungan. Ini masuk dalam kategori syarat fasad, dan itu kata Ibnu Qudamah wala khilafa bainal fuqaha ala fasadi hadza syart. Ini termasuk dalam kategori yang disepakati oleh para ulama bahwa akad ini fasid. Karena akad kerjasama musyarakah mudharabah dibangun atas dasar kepercayaan. Kita lihat satu lagi bagaimana pandangan lembaga fikih internasional dari OI. La yajuzu ishtiraku dhamani ra'sil mal 'ala al-'amal al-mudharib. Fa in waqa'a an-nasu 'ala dhalika sarahatan aw dhimnan batala syartu dhaman wastahaqqa al-mudharibu ribha mudharabatil misli. Bahwa mensyaratkan la yajuzu ishtiratul dhaman, mensyaratkan kepada mudharib agar menjamin modal itu tidak dibolehkan. Jika dipersyaratkan baik secara jelas ya sarahah atau dhimnan ataupun kemudian tersirat, maka syarat ini batal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudharib wastahaqqal mudharibu ribhul mudharaba misli, dan si mudharib berhak atas keuntungan yang sejenisnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi rabul misli ini adalah keuntungan
yang diambil dari keuntungan biasa yang ia dapatkan. Jadi dalam konteks aktivitas investasi, karena didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah, maka sahibul mal, pemilik modal, itu hanya bisa menentukan tingkat keuntungan dari porsi nisbah modal yang dia berikan. Berapa keuntungan? Keuntungan banyak dapat keuntungan bagi hasil banyak. Keuntungan sedikit dia dapatkan dalam bentuk yang sedikit. Maka dalam nanti praktik bank syariah, apabila dia menggunakan akad musyarakah, dan dalam tanda kutip hari ini memang bank syariah menghindari menggunakan akad ini. Kenapa? Karena misalnya Bapak membuat investasi, ada kegiatan usaha ekonomi, lalu kemudian mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, ini kan sangat sulit bagi bank syariah menentukan tingkat keuntungan bulan depan, fluktuasi ekonomi. Nah, jadi dia agak menjaga resiko. Akhirnya prinsip mudharabah musyarakah yang murni yang seperti ini itu tidak digunakan secara penuh oleh lembaga keuangan syariah sampai saat ini. Kenapa? Karena mitigasi resiko. Kalau kemudian seorang pengusaha itu tidak membuat laporan keuntungan yang benar, ada side streaming penipuan di situ, maka ada pihak yang dirugikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akad mudharabah musyarakah itu hanya ada ketika kita menyimpan uang dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Tapi giro dia tidak menggunakan akad mudharabah, tapi pakai akad wadiah. Tapi kalau tabungan dan deposito khususnya itu pakai akad mudharabah musyarakah. Nah, itu untuk permodalan. Tapi untuk dia investasi dalam bentuk pembiayaan dengan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank, itu sangat jarang digunakan akad ini. Lebih mudah menggunakan akad jual beli karena keuntungannya sudah listing di depan. Keuntungannya itu sudah ditentukan di depan. Dia hanya menunggu pembayaran hutang yang harus diselesaikan oleh nasabah. Itu secara mitigasi risiko dan cara menghitungnya lebih mudah. Nah, kita berharap dan mendorong semangat ekonomi syariah itu sebenarnya adalah menjalankan akad mudharabah musyarakah. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Tapi di sini harus ditumbuhkan semangat untuk menjadi pengusaha yang jujur. Jangan keuntungannya 100 juta dibuat di laporan, keuntungannya dihilangkan 100 ribu. Nah, itu sakitnya itu di mana? Kenapa? Karena tidak jujur. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan akad ini bisa kemudian diamalkan, dipraktekkan. Tapi ini yang dilakukan sebenarnya oleh Rasulullah ketika pertama sekali Rasulullah bertransaksi dengan Khadijah. Khadijah menitipkan modalnya kepada Muhammad. Muhammad berusaha, keuntungannya dibagikan oleh Nabi Muhammad, modalnya dikembalikan. Berapa keuntungan? Berapa yang dapat? Makin besar keuntungan, makin besar dapat. Makin sedikit keuntungan, makin sedikit kita dapat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan daripada jemaah. Mudah-mudahan beliau mendengar diskusi kita pada pagi yang mulia ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.